Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Aulia Septiani dan dua rekan saya, Baskara Rangga dan Elawati. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang apa sih analisis kuantitatif dan analisis kualitatif protein. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara analisis protein secara kualitatif. Banyak sekali reaksi-reaksi dalam analisis protein secara kualitatif. Yang pertama ada reaksi keantoprotein. Larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah dicampur terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Kedua, reaksi Hopkins-Colt. Reaksi ini mempunyai larutan protein yang mengandung triptofan dapat direaksikan dengan reaksi Hopkins-Colt yang mengandung asam glikosilat. Yang ketiga ada reaksi Milon. Reaksi Milon ini adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Apabila reaksi ini ditambahkan pada larutan protein akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya, reaksi ini positif untuk fenol-fenol karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksifelin yang berwarna. Selanjutnya ada cara analisis protein secara kuantitatif. Analisis protein dapat digolongkan menjadi dua metode, yaitu metode konvensional yaitu metode Kejal, terdiri dari destruksi, destilasi, dan titrasi. Titrasi formal digunakan untuk protein tidak terlarut dan metode modern yaitu metode Lowry, metode spektrofotometri visible, metode spektrofotometri UV digunakan untuk protein terlarut. Yang selanjutnya adalah metode Kejal. Metode ini merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalis dengan katalisator yang sesuai sehingga akan menghasilkan amonium sulfat. Sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh dua rekan saya, yaitu Baskara Rangga dan Elawati. Terima kasih. Selanjutnya metode titrasi formal. Larutan protein dinetralkan dengan basa NaOH, lalu ditambahkan formalin akan membentuk dimetilal. Metode Lowry, pembuatan reagen Lowry A merupakan larutan asam fosfongtungstat, asam fosfomolibdat dengan perbandingan 1:1. Metode spektrofotometria visible, pembuatan reagen biuret. Larutkan 150 mg tembaga 2 sulfat dan kalium natrium tatrat dalam 50 ml aquades dalam labu takar 100 ml. Kemudian tambahkan 30 ml natrium hidroksida 10%. Selanjutnya ditambahkan aquades sampai garis tanda. Yang kedua, pembuatan larutan induk bovin serum albumin. Ditimbang 500 mg bovin serum albumin, dilarutkan dalam aquades sampai 10,0 ml sehingga kadar larutan induk 5,0%. Yang ketiga, penetapan kadar, pembuatan kurva baku. Dalam kuvet dimasukkan larutan induk reagen biuret dan aquades, misal dengan komposisi sebagai berikut. Setelah tepat 10 menit, serapan dibaca pada 550 nm terhadap blanko yang terdiri dari 800 ml reagen biuret dan 200 ml aquades. Selanjutnya, cara mempersiapkan sampel. Ambil sejumlah tertentu sampel protein yang terlarut, misalnya albumin, endapkan dahulu dengan penambahan amonium sulfat kristal. Pisahkan protein yang mengendap dengan sentrifuge 11.000 rpm selama 10 menit. Pisahkan supernatanya. Setelah 10 menit dari penambahan reagen biuret, baca absorpsinya. Pada panjang gelombang 550 nanometer terhadap blanko yang berisi reagen biuret, dapat asetat pH 5. Perhatikan adanya faktor pengenceran dan absorban. Sampel sedapat mungkin harus masuk dalam kisaran absorban kurva baku.
Yang selanjutnya adalah metode spektrofotometri UV. Asam amino penyusun protein diantaranya adalah triptofan, tirosin, dan fenilalanin yang mempunyai gugus aromatik. Triptofan mempunyai absorpsi maksimum pada 280 nm, sedangkan untuk tirosin mempunyai absorpsi maksimum pada 278 nm. Fenilalanin menyerap sinar kurang kuat dan pada panjang gelombang lebih pendek. Absorpsi sinar pada 280 nm dapat digunakan untuk estimasi konsentrasi protein dalam larutan. Supaya hasilnya lebih teliti, perlu dikoreksi kemungkinan adanya asam nukleat dengan pengukuran absorpsi pada 260 nm. Pengukuran pada 260 nm untuk melihat kemungkinan kontaminasi oleh asam nukleat. Rasio absorpsi 280 atau 260 menentukan faktor koreksi yang ada dalam satu tabel. Kadar protein miligram atau mililiter sama dengan A280 kali faktor koreksi kali pencernaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.